Nah, yang jadi masalah ialah untuk suatu jaringan saraf tiruan, berapakah bobot yang paling ideal yang bisa digunakan untuk menebak kelasnya. Nah, itu kita kurang tahu ya. Kalau contoh sebelumnya itu langsung dikasih tahu 0,3. Jadi untuk bobot dari W1 0,3, W2 0,3, W3 0,3. Dan ternyata hasilnya cukup bagus yang di slide awal ya. Kalau Anda coba, ternyata dia cukup akurat. Nah, yang jadi masalah ya kadang-kadang kita ketika membuat jaringan saraf tiruan ini atau neural network itu nggak tahu bobotnya. Kalau bobotnya ngawur, ya hasilnya juga ngawur ya. Jadi tebakannya itu nanti bisa meleset jauh atau akurasinya rendah. Nah, kita berusaha untuk menemukan bobot sehingga bisa memprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu kita harus melakukan proses training ya, harus melakukan proses training. Nah, untuk melakukan proses training pada neural network yang khususnya yang perseptron ya atau single layer, nah itu menggunakan persamaan ini ya. Jadi kita berusaha meminimalkan persamaan ini. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas ya di neural network. Neural network itu sebenarnya sejatinya ya persamaan. Untuk persamaan, inputnya adalah nilai atribut ya, nilai-nilai atribut dari data. Kemudian persamaan tersebut memiliki output ya. Outputnya itu bisa pecahan 0,5, 0,65. Padahal tujuan kita yaitu memprediksi kelas atau ngeramal kelas. Nah, kelasnya itu bisa dilambangkan dalam bilangan ya 0, 1. Padahal outputnya tadi itu 0,75 minus 0,5. Sehingga ada proses untuk mengubah output menjadi kelas. Nah, untuk mengubah output menjadi kelas itu kita membutuhkan fungsi tambahan ya. Fungsi tambahan tersebut namanya adalah fungsi aktivasi. Di contoh pertama, tadi fungsi aktivasinya itu yang jenisnya adalah sign. Jadi nilai akhirnya kalau lebih dari 0 itu dianggap kelas 1, kalau 0 atau kurang dianggap kelas 0. Nah, ada beberapa jenis fungsi aktivasi di sini. Ada fungsi linier, kemudian sigmoid, tangen H, sign. Jadi di video ini yang kita pelajari secara khusus ya atau lebih mendalam ialah perseptron. Perseptron. Jadi neural network yang terdiri atas input layer, kemudian langsung output layer. Jadi kita tidak mendalami tentang multi layer neural network ya. Jadi kalau ada input layer, kemudian ada hidden layer, output layer, nah itu namanya multi layer neural network. Ya, kita yang sederhana saja, yaitu perseptron ya. Jadi input langsung output seperti gambar di awal. Ya. Jadi karakteristik perseptron itu dia terdiri atas input, kemudian langsung output. Terus menggunakan fungsi aktivasinya sign. Ya. Jadi kalau kita sudah punya perseptron yang sudah jadi, maksudnya sudah jadi itu koefisien atau bobotnya itu sudah ketahuan, berapa yang ideal, terus biasnya atau konstantanya kita sudah tahu, enak ya. Jadi kalau kita punya X1, X2, X3, 0, 1, 1, tinggal dimasukkan saja. Ya. Kemudian output dari persamaan Y, kita masukkan ke fungsi aktivasi, nah, sudah keluar hasilnya ya. Sudah keluar hasilnya. 0 atau
satu. Nah, yang jadi masalah ialah kita nggak tahu ya. Jadi kalau kita bangun neural network sendiri, kita nggak tahu untuk kasus kita bobot atau konstanta yang paling bagus itu berapa. Nah, bagaimana caranya mencari? Nah, ada algoritmanya sendiri ya untuk mencari bobot